Cerdas, cegah diabetes dengan segera. Diabetes telah menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius dan menjadi penyebab dari angka kesakitan dan kematian di seluruh dunia. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa diabetes adalah suatu penyakit gangguan metabolisme kronis yang ditandai dengan tingginya gula darah, disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin. Insufisiensi insulin ini disebabkan oleh gangguan atau defisiensi produksi insulin oleh sel-sel beta Langerhans kelenjar pankreas atau disebabkan oleh kurang responsifnya sel-sel tubuh terhadap insulin. Gejala utama yang biasa dirasakan oleh penderita diabetes diantaranya intensitas buang air kecil yang cukup sering, cepat merasa lapar, dan sering merasa haus. Di samping itu, ada pun gejala tambahan seperti berat badan menurun cepat, sering kesemutan, cepat lelah, mudah mengantuk, dan lain-lain. Penyebab seseorang terdiagnosa diabetes biasanya mengonsumsi nutrisi yang tidak seimbang, aktivitas fisik yang tidak seimbang, sering mengonsumsi minuman manis, dan mengkonsumsi cemilan yang tidak sehat. Pada tahun 2021, International Diabetes Federation atau IDF melaporkan bahwa 537 juta orang dewasa berusia 20-79 tahun atau 1 dari 10 orang hidup dengan diabetes di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, Indonesia menduduki peringkat kelima dengan jumlah pengidap diabetes sebanyak 19,47 juta dengan prevalensi penyakit diabetes sebesar 10,6%. Mirisnya, penyakit diabetes ini tidak hanya dirasakan oleh orang dewasa saja, tetapi juga anak-anak dan remaja. Ikatan Dokter Indonesia atau IDI mengeluarkan suatu data penelitian yang dilakukan sampai Januari 2023 yang menyatakan bahwa prevalensi kasus diabetes anak meningkat 70 kali lipat yang mencapai 2 per 100.000 jiwa pada Januari 2023. Penyebab diabetes pada anak diawali dengan kelebihan berat badan yang mengakibatkan resistensi insulin. Namun, pola makan dan aktivitas anak seperti jajanan anak kekinian yang tidak jelas mengenai nilai gizi atau nutrisinya, seperti minuman soda, minuman boba dengan kadar gula yang tinggi, dan jajanan lainnya yang bisa jadi mengandung tinggi gula atau bahan bakunya adalah tepung terigu yang memiliki indeks glikemik dan kalorinya tinggi, dapat menjadi penyebab dari diabetes pada anak. Menurut CDC, diabetes tipe 1 adalah ketika pankreas tidak dapat menghasilkan insulin. Kurangnya insulin mengakibatkan kurangnya jumlah gula darah yang dapat diproses di dalam tubuh. Diabetes tipe ini lebih jarang terjadi dibandingkan diabetes tipe 2 karena diduga disebabkan faktor genetik reaksi autoimun yang menghancurkan sel-sel pankreas dalam membuat insulin. Pola makan dan gaya hidup tidak menyebabkan diabetes tipe 1. Diabetes tipe 2 adalah ketika terjadi resistensi insulin, di mana fungsi pankreas dalam menghasilkan insulin tidak dapat memenuhi sehingga banyak gula darah yang tidak berubah menjadi energi. Gula darah yang tinggi dapat merusak tubuh dan menyebabkan permasalahan kesehatan yang serius, seperti penyakit jantung, ginjal, dan lain-lain. Pola makan dan gaya hidup yang tidak sehat dapat menyebabkan diabetes tipe 2. Apabila kondisi ini tidak diatasi, maka generasi mendatang di Indonesia berpotensi mengalami tingkat penyakit yang tinggi, yang tentunya akan berdampak negatif pada produktivitas bangsa dan tingkat kesejahteraan negara di masa depan. Oleh karena itu, sepatutnya kita sebagai pegiat kesehatan masyarakat menciptakan suatu program untuk menurunkan prevalensi diabetes pada anak di Indonesia. Kami menciptakan program cerdas, cegah diabetes dengan segera, yang bertujuan untuk mencegah diabetes terkhusus pada anak. Minuman manis dalam kemasan dapat menjadikan masyarakat, terutama anak-anak, untuk menjadi sasaran dalam penjualannya. Pastinya hal ini menjadi salah satu faktor terus meningkatnya angka diabetes, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Di mana hal ini bisa ditunjukkan dengan daya tarik visual dan variasi rasa yang dapat meningkatkan keinginan anak-anak untuk membeli minuman-minuman tersebut. Pada hal lainnya, minuman manis dalam kemasan ini juga melakukan pemasaran yang agresif sehingga memberikan pengaruh yang besar terhadap preferensi konsumen. Bahkan pada saat ini, telah banyak kantin sekolah dasar yang melakukan penjualan terhadap minuman manis dalam kemasan tersebut. Komplikasi diabetes dapat menyebabkan penyakit kardiovaskular, masalah penglihatan, gangguan ginjal, hingga gangguan saraf. Seringnya kita masih banyak melihat penderita diabetes yang harus diamputasi karena masalah kerusakan saraf yang berujung luka sulit disembuhkan karena penyempitan pembuluh darah arteri. Tentunya komplikasi ini perlu dihindari dengan mencegah faktor risiko dari diabetes sendiri. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dibentuklah program kantin sehat yang secara komprehensif menilai dan mengawasi kantin di sekolah agar tersedia makanan dan minuman yang sehat bergizi terutama rendah gula, serta edukasi sosialisasi kepada penjual kantin dan orang tua tentang makanan dan minuman yang sehat. Kantin sehat ini didasari pada kurangnya kualitas fasilitas dan makanan minuman bergizi di kantin sekolah, bagaimana perilaku anak-anak yang masih suka makan dan minum tinggi gula, peran orang tua yang belum maksimal dalam mendidik anak tentang konsumsi makanan dan minuman, serta kurangnya fokus pada permasalahan kandungan gula yang tinggi di kantin sekolah. Kantin sehat ini diperkuat melalui komitmen tinggi sekolah untuk penyediaan makanan dan minuman sehat pada murid dengan menjaga mutu pangan di kantin sekolah berdasarkan pada pedoman gizi seimbang yang mengatur konsumsi gula sehari-hari pada seseorang. Berikut adalah 4 pilar utama, yaitu komitmen dan manajemen sekolah, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan mutu pangan yang membantu mensukseskan dan mewujudkan keberhasilan dari kantin sekolah ini.
Lalu hasil dari kantin sekolah adalah berupa monitoring dan evaluasi kantin di sekolah, sosialisasi bekal sehat ke orang tua, menjadikan kantin sekolah sebagai bagian dari akreditasi sekolah terkait kualitas makanan dan minumannya, dan sosialisasi ke penjual juga yang ada di kantin sekolah tentang makanan dan minuman yang sehat. Yang kedua adalah aplikasi Cek Gulaku. Mari kita simak. Kaget sih. Ada susu yang beda gulanya itu lebih banyak sampai 8 gram. Jadi kalau dari labelnya itu mereka tulis 15 gram per sajian. Dan ternyata pas diuji lab itu hasilnya sampai 23 gram per sajian. 8 gram itu banyak banget ya. 8 gram gula itu kaget sih. Dari adanya masalah tersebut ternyata membentuk suatu komplikasi di mana banyaknya minuman manis akan meningkatkan risiko penyakit tidak menular yang menjadi beban bagi negara Indonesia. Negara Indonesia sendiri menjadi peringkat ketiga tingkat konsumsi MBDK tertinggi se-Asia Tenggara. Berikut adalah jenis konsumsi MBDK per kapita. Dan berikut adalah hasil analisis situasi menggunakan metode SCQA. Apa aja sih yang ada di aplikasi Cek Gulaku? Yang pertama, adanya monitoring konsumsi gula dan kalori. Fitur ini membantu mereka untuk mengetahui berapa intake gula per harinya. Lalu, fitur yang kedua adalah kemampuan aplikasi ini untuk melakukan scan ataupun search produk MBDK untuk mengetahui kira-kira masuk kategori merah, kuning, atau hijau. Yang ketiga adalah update artikel dan juga riset tentang MBDK itu sendiri. Dan yang terakhir adalah track record kebijakan cukai pemerintah. Kira-kira sudah sampai mana ya kebijakan ini diusulkan? Jadi, kami mengajukan program panduan kantin sekolah sehat bebas gula beserta aplikasi monitoring MBDK. Keduanya berperan penting sebagai upaya pencegahan penyakit tidak menular akibat konsumsi gula berlebih pada anak usia sekolah dan masyarakat secara umum. Dengan begitu, kami juga mengharapkan kebijakan cukai minuman manis segera dicanangkan dan diterapkan secara nasional. Pilihan cerdas dimulai dari kamu.